Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kolbi, NPM 09105804190038, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Tugas individu 1, manajemen strategik. Pengertian manajemen strategik. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, stratos militer, dan artinya pemimpin, yang berarti generalship, atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum dapat mendefinisikan strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Fred R. David, manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Hussein Umar, manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, formulating, penerapan, implementing, dan evaluating keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Pengertian umum strategi yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para top manajer yang sungguh berarah pada tujuan jangka panjang perusahaan yang disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara pengertian khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh para konsumen di masa depan. Dengan strategi ini, maka ada hampir dimulai dari apa yang selalu untuk bisa terjadi. Dimensi manajemen strategik. Pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Kedua, dimensi internal dan eksternal. Ketiga, dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Keempat, dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Kelima, dimensi multibidang. Karakteristik manajemen strategik. Pada umumnya manajemen ini sungguh berbeda dengan lainnya, di mana suatu perubahan lingkungan sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi manajemen itu sendiri, serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dengan sejalan pada hal tersebut. Maka berikut ini akan ditunjukkan karakteristik manajemen strategik. Pertama, manajemen strategik bersifat jangka panjang. Kedua, manajemen strategik bersifat dinamik. Ketiga, manajemen strategik merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Keempat, manajemen strategik perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Kelima, manajemen strategik berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Keenam, manajemen strategik senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya yang tersedia. Pada prinsipnya, manajemen strategik terdiri atas 3 tahapan, yaitu pertama, tahap formulasi, meliputi pembuatan misi, pengidentifikasian peluang dan tantangan eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan strategi, serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan. Kedua, tahap implementasi, biasa juga disebut tahap tindakan, meliputi penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan. Ketiga, tahap evaluasi, meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. 3 kegiatan utama pada tahap ini adalah menganalisa faktor-faktor eksternal dan internal sebagai basis strategi yang sedang berjalan, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan perbaikan.
Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.